Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas gimana sih ciri-ciri musang yang sehat itu, biar buat Agan yang baru pertama kali melihara musang bisa menentukan gimana sih musang yang sehat itu. Jadi pas beli itu kita bisa memilih musang yang sehat dan benar, biar nanti pas sudah kita pelihara nggak bingung karena misalnya musangnya tuh ada kayak penyakit atau ada apa, Gan. Dan juga video kali ini mungkin ada banyak ya, Gan, karena pas saya cari-cari ciri-ciri musang yang sehat itu, saya nemu kurang lebih ada 9 hal yang bisa dikatakan musang itu sehat. Ya, tonton video ini, Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang ciri-ciri musang yang sehat bersama saya dan juga si Bim Bim, Gan. Nih, dia baru makan, Gan. Yang pertama, ciri-ciri musang itu sehat bisa dilihat dari pergerakan dia di dalam atau di luar kandang. Musang yang sehat itu biasanya gerakannya itu sangat aktif, Gan. Jadi dia tuh cenderung nggak mau diem. Apalagi di malam hari ya, lebih dia aktif lagi. Karena kan musang ini hewan nokturnal. Tapi kalau Agan misalnya melihat musang, dia itu kayak pasif, kayak diem aja di kandang, nggak mau bergerak. Dan badannya tuh kelihatan kayak loyo gitu. Yaitu tanda-tanda musang kurang sehat. Ya, alasannya bisa banyak sih, Gan. Biasanya sih musang yang lemes itu karena dia dehidrasi atau musang lagi terkena suatu penyakit. Yang kedua, kita bisa lihat dari mata si musang. Musang yang sehat biasanya matanya itu bening, nggak berair dan juga nggak ada keteknya, Gan. Tapi kalau Agan menemukan musang yang matanya tuh kayak berkabut atau cenderung kelihatan kayak gelap gitu, bisa berarti musangnya itu terkena penyakit katarak atau penyakit lainnya. Jadi pastikan kalau kita memilih musang, lihat matanya, Gan. Matanya bener-bener yang jernih, yang pokoknya bening gini, udah bisa dipastikan musangnya sehat. Yang ketiga, kita bisa perhatikan di bagian mulutnya. Musang yang sehat tuh biasanya dia tidak mengeluarkan air liur yang berlebihan. Ya pokoknya mulutnya tuh selalu kelihatan kering ya, walaupun kadang-kadang ada lembab dikit. Tapi mulut musang itu nggak pernah mengeluarkan liur sampai menetes-menetes gitu, Gan. Tapi kalau Agan menemukan musang yang dia tuh selalu mulutnya kayak menetes air liur, bisa berarti musangnya itu sedang terkena penyakit rabies. Jadi hati-hati ya, Gan. Pokoknya pastikan mulut musang itu selalu bersih dan dia tuh nggak berair. Walaupun kadang-kadang kelihatan kayak lembab gitu sih, Gan. Yang keempat, kita bisa perhatikan dari proporsi badannya. Musang yang sehat itu badannya lurus gini, Gan. Sampai ekor juga lurus, nggak berbelok. Dan badannya itu nggak terlalu kurus-kurus amat lah. Tandanya musang kurus itu bisa kita pegang di bagian atasnya. Kalau tulangnya sampai terasa waktu kita pegang, itu tanda-tandanya musangnya itu terlalu kurus, Gan. Tapi kalau kita pegang atasnya, ya empuk kayak gini, ya berarti dia badannya tuh udah pas lah gitu loh. Tapi juga jangan cari dari awal musang yang badannya gemuk kayak Bim Bim gini ya, Gan. Kalau bisa kita cari badan musang yang nggak kurus tapi juga nggak gemuk lah. Kalau urusan mau menggemukkan itu nanti aja, Gan, biar pas usia musangnya tuh lebih besar. Tapi kalau musang yang kita pengen beli masih usia 6 bulan gitu, ya cari badannya yang proporsional aja, Gan. Lanjut kelima ya, yaitu di bagian kakinya, Gan. Kalau musang pas jalan itu kita perhatiin dulu, Gan. Kalau misalnya jalannya itu biasa aja, lurus-lurus aja, nggak kelihatan pincang, ya berarti kaki musangnya itu sehat semua. Tapi kalau kita lihat misalnya musangnya itu lagi jalan dan kelihatan pincang gitu, itu tandanya salah satu kakinya itu ada yang bermasalah, ya entah atau keselio atau misalnya patah tulang. Pokoknya Gan pilih yang jalannya itu bagus aja, Gan. Tapi selain misalnya musang itu pincang gara-gara dia lagi cedera atau dia lagi salah urat atau patah tulang, bisa berarti juga musang itu ada kelainan di bagian salah satu kakinya, Gan. Jadi mungkin kakinya lebih kecil satunya daripada di bagian yang lainnya gitu. Ya, Gan pilih yang bagus-bagus aja lah, Gan, yang jalannya lurus-lurus saja. Yang keenam, kita bisa lihat dari cara dia untuk makan makanannya, Gan. Musang yang sehat tuh biasanya setiap dikasih makanan pasti akan dihabiskan, kan. Dan dihabiskan itu kelihatan kayak rakus gitu loh, kayak nggak pernah makan. Tapi kalau musangnya yang kita lihat dia makannya itu nggak langsung habis, atau misalnya makannya itu kayak mainan gitu dilama-lamain, ya bisa berarti itu
ada gangguan gan. Ya gangguannya itu mungkin karena yang pertama sih gan, biasanya owner sebelumnya itu ngasih makan musang itu terlalu banyak. Jadi pas dia dikasih makan lagi tuh kayak kurang nafsu makan atau bosan. Yang kedua, bisa dari owner sebelumnya ngasih makanan musang itu monoton, itu aja. Jadi musang itu nggak terlalu selera makan. Dan yang ketiga, ya alasan yang paling umum lah, musang nggak mau makan itu karena dia stres atau dia lagi sakit gan. Karena saya pernah pengalaman ya, Bim-Bim ini makannya nggak rakus sih gan. Karena kesalahan saya sih, yaitu ngasih makan si Bim-Bim terlalu monoton. Apalagi makanan yang ada proteinnya ya, kayak contohnya nasi telur atau daging filet, cat food kering atau makanan cat food basah. Itu kalau kita kasih makanan yang sama monoton setiap hari, musangnya tuh pasti akan bosan kan. Jadi perlu kalau misalnya gan memelihara musang, makanannya tuh divariasiin kan. Kalau si Bim-Bim sih biasanya misalnya hari ini saya kasih nasi telur, besoknya saya akan kasih cat food kering kan. Nanti hari selanjutnya baru saya kasih nasi telur lagi ya, pokoknya diselang-seling minimal lah 2 jenis makanan gitu loh. Kalau buah-buahan bisa gan selang-seling, misalnya hari ini agan kasih pisang, besoknya agan kasih pepaya, dan hari selanjutnya bisa kasih semangka atau bisa kita kasih pisang lagi. Pokoknya setiap hari itu kalau bisa selang-seling sih gan, biar musangnya itu nggak bosen sama makanannya. Yang ketujuh, kita bisa cek dari pup atau kotoran musang ya gan. Musang yang sehat tuh biasanya pupnya berbentuk padat dan baunya itu nggak terlalu menyengat. Tapi musang yang lagi sakit biasanya pupnya itu kayak mencret gitu, pokoknya berair gitu, dan juga baunya sangat menyengat gan. Ya hal ini bisa terjadi mungkin karena dia pencernaannya lagi banyak bakteri, ya bisa disebabkan misalnya kita kasih menu makanan yang aneh-aneh gitu, atau bisa terjadi karena misalnya perubahan suhu yang ekstrim, misalnya dalam beberapa bulan panas, jadi dia udah menyesuaikan diri dengan panas, tapi beberapa hari kemudian tuh cuacanya dingin banget, jadi musangnya tuh kayak gak enak badan gitu kan, bisa dia juga lagi mencret. Hal ini juga pernah terjadi sama si Bim-Bim ya kan. Saya dulu pernah kan, setiap pagi kan saya kasih makan nasi telur, tapi telurnya itu saya menggunakan telur ayam yang biasa kita beli di pasar-pasar gitu kan. Tapi satu waktu itu pernah mau saya kasih nasi telur ayamnya itu nggak ada kan. Dan saya lihat di kulkas itu ternyata cuma ada telur bebek. Ya saya iseng-iseng lah bikin telur orek dari telur bebek itu, saya campur nasi, langsung saya kasih Bim-Bim kan. Ya pada waktu itu sih Bim-Bim makannya langsung lahap, jadi saya kira nggak ada hal-hal yang berbahaya. Tapi di malam hari tiba-tiba kayak ada bunyi orang ngentut sambil mencret gitu kan. Ternyata itu Bim-Bim, dan saya lihat kotorannya tuh beneran kayak cair, dan juga baunya tuh sangat menyengat banget kan. Ya setelah itu Bim-Bim tuh mungkin 1-2 hari tuh makan nggak terlalu nafsu gitu loh, kayak lagi mogok makan. Ya akhirnya saya coba pelan-pelan saya kasih air kelapa gitu. Ya alhamdulillah lah dalam beberapa hari nafsu makan Bim-Bim kembali normal dan pupnya bagus lagi. Jadi kalau misalnya kita ngasih makanan musang itu hati-hati ya kan, jangan kayak saya ngawur-ngawur gitu. Nanti musangnya bisa mencret. Ciri yang ke-8 kita bisa cek dari bulunya. Musang yang sehat bulunya tuh cenderung tebal dan bagus. Dan kalau kita deketin tuh kayak mengkilat gitu kan. Tapi kalau musang yang kurang sehat, misalnya kita bulunya tuh kita sisir menggunakan sisir kucing yang kecil gitu, pasti akan banyak bulu-bulunya yang nyangkut di sisirnya itu kan, jadi bulunya tuh rontok. Dan juga kita lihat di beberapa sisi badannya, kalau ada badan yang hair loss sampai botak gitu, yaitu bisa dipastikan musangnya tuh lagi ada jamurnya di badannya kan. Jadi kalau bisa buat agan, pilih atau rawat musang tuh sampai bulunya itu yang bagus gini kan, maksudnya yang nggak hair loss gitu loh. Karena kalau udah jamuran biasanya faktornya tuh banyak, dan kita itu harus ngeliatin satu-satu sih kan. Bisa dari faktor kandangnya, atau bisa kita lihat dari faktor kita kasih makanan musangnya itu apa, dan juga bisa faktor dari lingkungan sekitar. Bisa membuat bulu badannya musang tuh jadi rontok atau kayak jamuran gitu kan. Tips yang terakhir, bukan tips sih, ciri-ciri yang terakhir musang sehat. Jika kita deketin musang itu nggak akan berusaha menyerang kita atau kabur dari kita kan. Jadi dia sifatnya biasa aja. Hal ini sangat penting ya kan, karena kadang-kadang kalau orang yang baru pertama kali melihara musang, dia asal beli aja, tapi waktu dipelihara beberapa hari,
musangnya tuh jadi kayak galak atau dia tuh berusaha kabur kalau kita dekatin. Lama-lama kan kita sebagai owner jadi gampang bosenan ngeliat musang gitu, apalagi musangnya menggigit kita dengan keras gitu kan. Makanya kalau buat agan yang baru pertama kali melihara musang, cari musang tuh yang nggak terlalu takut sama orang ya. Meskipun kalau kita gendong gini dia tuh nggak jinak-jinak amat, yang penting dia tuh nggak berusaha kabur dari kita gan. Karena hal itu berarti musangnya tuh udah terbiasalah dengan manusia. Dan juga jangan lupa ya gan, kalau misalnya kita sudah dapat musang yang bagus, dia nggak takut sama orang, ya minimal sama ownernya sendiri, ya kita juga harus rutin handle dia. Setiap hari kita handle walaupun cuma 5-10 menit, biar menjaga agar musang kita tuh jinak gitu loh gan, nggak lupa sama ownernya. Kalau dia udah kenal sama ownernya, saya yakin musang itu nggak bakalan menggigit kita tuh terlalu keras. Ya kadang-kadang menggigit bercanda kayak gini sih kan, tuh. Nih gigit bercanda gini memang normal sih musang. Tapi kalau gigit bercanda ini nggak sampai berdarah, karena kan dia maunya sih ngajak main. Tapi karena si Bim Bim giginya nggak saya pangkur atau potong, jadinya dia gigit lama-lama sih juga terasa sih kan. Asal saya nggak gerak nggak bakalan berdarah sih. Tuh. Ya itu tadi 9 ciri-ciri musang yang sehat ya kan. Semoga video ini bermanfaat buat agan yang pingin memelihara musang tapi bingung gimana sih cara ngelihat musang itu sehat apa enggak. Dan juga buat agan yang sudah memelihara musang beberapa bulan, ya semoga tips ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya bulu musangnya tuh rontok-rontok, ya bisa cek di video saya, karena hampir semua yang saya jelaskan di video ini sudah saya buatin video-videonya gan. Ya gan bisa cek lah list-list video yang ada di channel saya. Oke, sekian video tentang musang hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah gan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Nih, si Bim Bim. Saya peluk dulu kan.